Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Ini saya akan ulang untuk video pembelajaran ini. Saya sekarang coba live memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan video, ya, menggunakan aplikasi Teachmin. Ya, untuk materi yang sekarang ini judulnya adalah sudut-sudut istimewa trigonometri. Ya, maaf ini kurang saya perjelas trigonometri ini maksudnya. Trigonometri. Ya. Jadi trigonometri. Baik, ya, saya akan percepat aja ya supaya nanti tidak terlalu video pembelajarannya tidak terlalu panjang atau lama waktunya sehingga memakan memori HP kalian ya. Oke, kali ini judulnya adalah sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Yang dimaksud sudut istimewa dan trigonometri adalah ya ini nih. Sudutnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90. Jadi ada 5 sudut yang harus Anda kenal. Jadi istilahnya itu sudut istimewa ya 5 sudut tersebut 0, 30 derajat, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, 90. Nah, sudut istimewa di sini letaknya adalah di kuadran 1 ya. Masalah kuadran sudah pernah saya sampaikan, jelaskan ya. Yaitu terletak di kuadran 1. Kuadran 1 kan letaknya di antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 letaknya di 90 derajat sampai 180. Kuadran 3 terletak di 180 sampai 270. Dan kuadran 4 terletak di 270 sampai 360. Baik. Di sini tak kasih penjelasan juga. Sin 30 derajat ketemu setengah di sini, lihat. Ya, ketemu setengah sin 30 derajat. Gimana setengah itu bacanya? Dari mana setengah ini dapatnya? Nih, cara bacanya gini. Ini kan sin. Ya. Terus ini 30 derajat. Nah, pertemuan dari sin sama 30 derajat tersebut kan nih ya, setengah di sini kan. Jadi sin 30 derajat maka setengah di sini. Demikian juga untuk cos ya, cos 45 derajat. Kenapa jawabannya adalah ini ya, setengah akar 2. Dari mana setengah 2 ini? Ini cos, ini 45 derajat. Pertemukan ya. Berarti setengah akar 2 ya. Saya kira gampang untuk membaca besarnya sudut tersebut. Nah, ada penjelasan lebih lanjut. Setengah akar 2 itu bisa sama artinya dengan ini ya, akar 2 per 2. Jadi akar 2 per 2. Jadi akar 2 ini kalikan 1 ya, nanti ketemu akar 2. Akar 2 per 2. Jadi bisa ditulis seperti ini. Maka bentuknya pecahan kan, pembilang itu adalah akar 2, penyebutnya adalah 2. Ya, itu penulisan simbol dalam matematika. Saya harapkan Anda menguasai ya. Di SD sudah diajar ini. Mengenai pecahan, pembilang penyebut, cara penulisannya. Dari istilah pembilang penyebut. Kemudian saya tambahkan biar jelas. Misalnya yang tangen nih, ya. Tangen 45 derajat. Tangen berapa yang ingin kalian minta? Ya, misalnya tangen 60 ya. Tangen 60 derajat. Dari tangen 60 derajat. Ya, 60 derajat. Anda lihat di situ, tangen 60 derajat berapa itu?
Ini tangen, ini 60 derajat. Ya, 60 derajat. Garis pertemunya kan di sini ya, di akar 3. Ya, itu akar 3. Jadi tangen 60 derajat sama dengan berapa tadi? Itu di daftar, yaitu akar 3. Tuh, semuanya. Oke. Terus kemudian ini ada istilah lain yang harus Anda kenal, yaitu kebalikan. Ya, jadi sudut istimewa tadi sudah saya sebutkan ada 5, 0, 30 derajat, 45, 60 dan 90. Itu besaran sudut. Nah, perbandingan pokok yang umum diberikan ini adalah sin cos tangen. Ya. Jadi perbandingan ada 3, sin, cos, dan tangen. Itu sudah tertulis ini hasilnya, jadwalnya. Tolong ada perintah ini saya minta dihafalkan. Kenapa harus dihafalkan ya? Saya minta dihafalkan. Dihafalkan karena ya ini sebagai dasar materi untuk perhitungan soal-soal trigonometri yang lain yang levelnya lebih tinggi, tentunya lebih sulit. Jadi dasar sekali. Kalau ini Anda nggak hafal, terutama yang sudut pokok ini ya, sudut istimewa pokok 0 derajat 30, 40, 60 sampai 90 itu ya, itu harus dihafal. Saya juga waktu belajar awal, waktu kuliah juga itu karena harus dihafal, saya hafalkan karena sebagai dasar untuk menghitung ya soal-soal trigonometri yang tingkatannya lebih sulit, lebih di atasnya. Anda pasti akan menjumpai ini nilai sin cos tangen yang sudutnya antara 0 sampai 90 derajat tersebut. Ya, seperti itu. Terus kemudian sebagai pengembang sudut perbandingannya, nama perbandingannya yaitu sin cos tangen. Ya, sin itu sebenarnya perpanjangan adalah sinus, cos itu perpanjangannya adalah cosinus, tan itu singkatan dari tangen. Jadi eh, itu singkatannya semua ya. Nah, terus kemudian di bawahnya ada cosec, ada sec dan kotangen. Cosec itu kepanjangan dari cosinus. Kemudian sekan itu kebanyakan dari sec itu kebanyakan dari sekan. Kemudian kotangen kebanyakan dari kot ya. Kot itu dari kotangen. Nah, ini ada istilah kebalikan, maksudnya kebalikan ini. Jadi pemahaman gini, jadi kosek, sekan, kotang itu kebalikan dari sin, kos, dan tangen gitu loh maksudnya. Nah, sebagai perumusannya adalah kosek alfa itu sama dengan sepersin alfa. Jadi kebalikannya di situ masuk. Nanti nilainya pun merupakan kebalikannya. Nah, sekan alfa atau sek alfa itu kebalikan dari seperkos. Ya, saya ulang, kosek kebalikan dari sepersin, kemudian sekan kebalikan dari seperkos. Kemudian kotangen kebalikan dari sepertangen. Ya, maaf saya perbesar. Sepertangen. Itu maksudnya. Nah, karena saya katakan kebalikan, maka nilai pun kebalikannya juga. Ya, tapi kalau nilai kebalikan tersebut berupa pecahan yang mana penyebutnya berupa bilangan rasional, irasional atau mengandung akar, ya, maka harus disebut rasional dulu atau dengan kata lain di apa namanya dirasionalkan ya, dirasionalkan itu dikali dengan akar dari pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan dirasionalkan penyebutnya, namanya gitu ya, dirasionalkan penyebutnya. Nah, contoh misalnya saya tulis kosek ya, ini yang pertama contoh perbandingan kosek itu berarti untuk lebih jelasnya saya berikan contoh ini, misalnya kosek ya. Sebentar saya perbesar dulu biar jelas. Oh, sorry. Ya, perbesar dikit. Bentar. Oke, nah misalnya ini cos ya.
kosek ya. Saya tulis kosek, misalnya kosek ya. Kosek ya. Bentar, kosek berapa? Berapa yang terkecil dulu misalnya yang dari sudut kecil dari 30 derajat misalnya. Nah, kosek 30 derajat lihat di tabel. Tadi kan saya bilang kebalikan. Belum ketemu di sini ya, belum ada ya. Nah, ini kosek 30 derajat di sini letaknya kan. 30 derajat ini. Nah, kosek 30 derajat tadi kan saya bilang kebalikan dari sin. Ya, ini sin. Persin kan tadi. Nilainya di sini kan. Ya. Kita coba berarti kalau ditanya kosekan 30 derajat itu sama dengan sepersin 30 derajat. Itu yang dimaksud dengan kebalikan. Itu sepersin 30 derajat. Ya. Nah, seperti 30 derajat kan udah ketemu tuh. Berapa tuh? Setengah ya tadi. Ini setengah. Ya, atau lihat di tabel juga boleh sama setengah. 30 derajat. Nah, ya sudah dihitung. Berarti ini sama dengan artinya sama dengan 1/2. Kan udah ketemu setengah tadi. Berapa 1/2? Yaitu 2 ya. Tolong ini pelajaran SD kalau ketemunya 2. 2 dari mana? Nah, ini kan pembilang, ini penyebut ya. Masing-masing ini yang pecahan itu bikin ribet, Anda kalikan 2. Kenapa 2? Ini penyebutnya 2. Ya. Ini kali 2, atas juga kali 2. Begitu caranya. Ya. Ini pelajaran SD sebenarnya. Berarti kalau atas kali 2 jadi 2 ya. Terus bawah kali 2 kan tinggal 1. Ini kali 2 kan 2-nya dicoret ya. 2-nya dicoret. Sehingga hasilnya 1 kan. 2 bagi 1 bisa nggak? Bisa, ketemu 2. Ini asal mulanya di situ. Caranya nih, jadi asalnya dari sini. Oke. Terus kemudian apa? Mau tambah lagi apa? Yaitu biar lengkap sekan misalnya. Sekan berapa derajatnya di ya berbeda ya. Misalnya kalian minta apa? 45 derajat. Nah, 45 derajat. Sekan tadi kebalikan dari seperkos ya. Ini sekan, lihat perhatikan sekan kebalikan dari seperkos. Ya, seperkos. Berarti misalnya saya minta sekan 45 derajat. Ya, 45 derajat. Nah, sekan 45 derajat berarti seperkos 45 derajat. Ya, seperkos 45 derajat. Berapa di situ? Ya, seperkos 45 derajat. Ya. Seperkos 45 derajat. Tuh. Nah, kan udah ketemu seperkos 45 derajat. Jadi berapa nih? 1 per ya, 2/2 kan? Setengah akar 2 ya, sorry. Setengah akar 2. Ya. Sama dengan setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 kan bisa ditulis akar 2 per ini ya tadi. Akar 2 bisa ditulis begini kan? Akar 2/2. Ya, begitu. Anda lihat di tabel kembali, maaf kalau besar kecil. Karena ini supaya lebih jelas. Ya. Nih, setengah akar 2 bisa ditulis akar 2/2. Seperti itu. Demikian juga ini kalau ada nilai ini ya, sepertiga akar 3 itu bisa ditulis apa? Sama ya. Akar 3/3. Ya, akar 3/3. Itu yang dimaksud. Kemudian sekan 45 derajat. Itu bisa ditulis tadi seper 45 derajat. Kan? Ya. 45 derajat. Terus kemudian ini bisa dijawab. Ini kan bisa jadi balik artinya. Bisa artinya 2 per akar 2. Anda
jawab seperti ini boleh, ya, nggak salah, benar juga. Tetapi rata-rata kalau PG itu jawaban yang seperti ini jarang ditampilkan. Yang ditampilkan penyebutnya nggak boleh mengandung bilangan rasional. Bilangan rasional itu apa? Mengandung akar begitu ya. Contoh nih, ini kan mengandung akar nih. Jadi itu bilangannya belum rasional. Dirasionalkan dulu. Cara merasionalkan gimana? Pembilang dan penyebut dikalikan dengan akar 2, dikalikan dengan penyebut nih. Ya. Atas kalikan akar 2, bawah juga dikalikan akar 2. Gitu. Ya kan? Bawah juga dikalikan akar 2. Sebentar. Ini akar 2 tadi kan. Terus ini bawah juga akar 2. Nah, berdasarkan perhitungan kalau kalian masih ingat waktu semester ganjil dulu, akar 2 kali akar 2 itu sama dengan berapa? Akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. Ini 2 ketemunya. Maka menjadi 2 akar 2 per 2. Kan gitu kan. Akarnya hilang kan kalau akar. Ini kan bisa dicoret. Maka hasilnya adalah akar 2 per berapa? 1 ya. 1. Sama dengan bagi 1 itu nggak ada pengaruh. Ya. Bagi 1 nggak ada pengaruh. Berarti hasilnya ya akar 2 sendiri. Ya. Berarti hasilnya akar 2 sendiri. Ternyata ganggu. Ya. Ini akar 2. Seperti itu. Maka dikatakan berarti sekan ya. Berarti jawabannya adalah sekan berapa derajat tadi? 45 derajat adalah sama dengan akar 2. Ya, 45 derajat sama dengan akar 2. Sama dengan akar 2. Itu jawabannya. Ya ini ya. Seperti itu. Sekarang kotangin ya. Coba kotangin. Sama kotangin. Misalnya kotangin berapa tadi? 30 derajat sudah. 45 derajat sudah. Sekarang 60 derajat. 60 derajat. Ya. Kotangin 60 derajat itu kan sebenarnya sepertangin. Ya kan. Sepertangin. Lihat di rumus sepertangin. Sepertangin 60. Ya. Sepertangin 60. Nih. Ya. Kotangin itu sebenarnya sepertangin 60. Tadi yang saya tuliskan di atas. Maka ini hasilnya sama dengan tangen 60 sudah ketemu akar 3 ya. 1 per akar 3. Nah ini kan masih irasional. Ya penyebutnya belum rasional. Ya. Walaupun Anda jawab begini nggak salah, benar juga. Hanya bentuknya jarang tampil kalau di soal PG. Yang ditampilkan itu penyebutnya harus rasional ya. Kalau belum rasional dirasionalkan lebih dulu. Cara merasional gimana? Yaitu dikali 3 ya. Dikali akar 3 penyebut pembilang penyebut kali akar 3 ya. Pembilang penyebut kali akar 3 ini kali akar 3, bawah juga kali akar 3. Maka sama dengan kalikan berarti sama dengan 3 per akar 3 kan gitu kan. Akar 3 kali 1 kan nggak terpengaruh. Itu bisa ditulis sepertiga akar 3. Ini jawabannya ya. Biasanya kalau di PG itu tampilan jawabannya begini ya. Jarang pakai seperti ini. Walaupun kadang ada ya, tapi lebih sering ke bentuk ini. Saya kira untuk contoh cukup sekian dulu ya. Saya harapkan kalian mencoba ngerjakan soal PR yang nanti akan saya share ke grup kalian masing-masing ya, grup kelas masing-masing untuk sebagai nilai tugas ya, nilai tugas PR tentunya. Nah, untuk remedialnya akan saya lakukan setelah PR-PR ini
dikerjakan lebih dahulu. Jadi live-nya ini Anda syuting Anda tonton dulu sampai Anda paham, dan Anda PR yang saya buat yang nanti akan share kalian jawabannya ya di lab ini. Caranya seperti di lab ini. Syaratkan kalian bisa jawab ya. PR yang sudah saya buat tinggal saya share ke kelas masing-masing yang mulai Tismin atau ke terutama Tismin, terus Anda jawab dan ke grup ya, ke grup WA. Ya, maaf kalau suara saya sedikit bercampur dengan suara yang lain karena saya berada di ruang guru. Tapi saya berharap sekali agar suara saya lebih dominan, lebih mineral dibanding suara-suara yang lain yang dekat saya. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Moga-moga ini kalian bisa paham dan bisa ngerjakan soal PR yang sudah saya berikan. Terima kasih. Ya. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.